ini ada BMW diesel lagi. Kita langsung cek aja. Yang tertarik dengan Mercedes-Benz E220 tahun 94. Dia pun di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek. Ini ada mobil yang langka nih, jarang ada di lelangan, ada Proton Saga. Oke, lanjut guys, di depan kita ada Isuzu Panther. Kita langsung coba cek aja dulu datanya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih guys, dan ini adalah salah satu balai lelang terbesar di Indonesia. Banyak banget unitnya yang ada di sini. Teman-teman yang belum tahu informasi tentang JBA, langsung cek aja di deskripsi video gue ini guys. Ada informasi lengkap tentang JBA termasuk websitenya. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lanjutnya, dan juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi update dari video Dozo21. Oke, seperti apa unit-unit yang ada di JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, di JBA ini gue sukanya ada mobil-mobil mewah termasuk cabriolet dan sebagainya. Di depan kita ini ada Lexus, dan ini ada yang baru datang dan ada beberapa yang belum ada harganya. Coba aja kita ceki-ceki nih guys, mobil-mobil mewah yang ada di Balai Lelang JBA. Dan ini di depan kita nih ada satu Mercedes-Benz ML series ya, yang 350, di open di 250. Coba kita cek nih. Nah, ini adalah ML 350 Mercedes-Benz tahun 2012. Odometernya 55 ribuan, automatic transmission pastinya ya. Pajak mati Oktober 2021 nanti. Eksterior interior B mesin C, dan ini di open di 250 juta rupiah. Oke, ML 350 nih masih kondisi oke banget, 250 juta rupiah. Oke, di sebelahnya nih ada SLK. Kita langsung coba cek dulu datanya. Ini adalah Mercedes-Benz SLK 200 tahun 2012. Masuknya 2000 cc ya ini. Odometer masih di 28 ribuan. Lalu pajak mati di bulan Oktober juga 2021 nanti. Eksterior B interior B mesinnya di C, di open di 268 juta rupiah. Teman-teman yang nyari SLK 2012 ada di depan kita, 268 juta rupiah. Masih oke banget nih, sporty banget dan gagah banget guys. Masih mulus banget nih. Dan ini di belakangnya sudah ada twin muffler seperti ini, dan juga AMG style ya. Sudah ada ductile karbon seperti ini nih guys. Keren banget nih, keras nih, bukan karet ya, ini karbon. Lalu di bagian keseluruhannya ini masih terkategori oke. Ada lagi SUV-nya nih, Audi Q7 guys. Ini tahun 2015. Di opennya di 729 juta rupiah. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, 729 juta guys. Ini adalah Audi Q7, masih kondisi oke banget nih, warna putih. Jadi buat teman-teman yang nyari nih, keren banget. Lanjut di deretan yang selanjutnya, ini adalah C200 tahun 2016. Oke banget, di open di 223 juta rupiah. Masih serba B guys, masih istimewa nih. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Jadi ini hanya kotor aja, jadi butuh dicuci. C200 2016, 223 juta rupiah. Ini deh nih, buat teman-teman yang tertarik, ada deretan mobil-mobil premium di JBA. Ini banyak banget yang lihat tadi, harganya kalau gue bilang sih masih banyak yang cukup masuk nih. Oke, lanjut. Ini ada BMW diesel lagi. Kita langsung cek aja guys. Ini seri 3, tapi ini yang modern ya. Kita cek aja nih. Oke guys, bener, ini adalah BMW 320D. D-nya itu adalah diesel tahun 2014. Masuknya ke 2000 cc, odometernya 85 ribuan. Pajaknya ini atau nota pajaknya nggak ada. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di 239 juta rupiah nih guys. Nah, ini adalah penampakan dari BMW 320D-nya, masih terbilang cukup oke, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, BMW sedan diesel, nah ini seri 320 F10 ya, ini yang tipe modernnya, jadi kondisinya masih cukup oke. Dan ini di bagian belakang guys, pasti bawaan pabrikan 4 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih oke, dan ini banyak debunya aja, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi biar oke lagi nih guys. Oke, ini adalah bagian dalamannya, sudah wood panel, bagian konsol tengah, terus handle pintunya, dan juga di bagian dashboardnya. Keren banget, eksklusif banget karena ini tipe yang modernnya. Lalu jok kulit bawaan pabrikannya, dan ini masih terkategori cukup oke dan fancy banget nih guys. Di bagian plafon masih oke banget, dan ini kalau gue bilang masih kondisi istimewa.
Oke, buat teman-teman yang nyari BMW sedan tapi diesel, di depan kita ada BMW 320d nih guys. Nah, ini adalah penampakannya, kondisinya masih oke banget, tahun 2014, automatic transmission. Nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa langsung cek aja di plat nomornya. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Tadi kita sudah lihat semuanya. Di open di 239 juta rupiah, teman-teman bisa langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ada mobil Mercedes-Benz old school nih, kita langsung coba cek. Oke, ini ada Mercedes-Benz E220 tahun 94. Ini masuknya ke 2000 cc ya guys. Odometernya di 184 ribuan. Manual transmission nih guys. Pajak mati di bulan 3 2020. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open 41 juta rupiah. Oke guys, kita langsung cek di bagian eksteriornya. Kayaknya sudah oke banget nih guys. Menurut gue tinggal pakai aja sih sepertinya. Sudah full repaint, repair juga. Di bagian headlamp masih oke. Cuman ada di bagian bumper nih yang sudah retak-retak dan baret-baret. Velg sih OEM nya, tapi bukan bawaannya mungkin ya. Terus di bagian bannya kurang lebih sudah 40%, tapi kondisi di sisi bagian mobil sebelah kanannya masih cukup oke nih guys. Kalau untuk di bagian sebelah kiri mobil ini juga masih terasa cukup normal. Ada beberapa nut-nut yang memang sudah terrepair, tapi masih oke banget nih guys. Dan ini masih sangat-sangat layak pakai. Coba kita cek di belakangnya seperti apa. Nah, kalau untuk di bagian belakang dari E220 juga masih oke. Stop lamp juga masih terbilang cukup baik nih guys. Dan ini kondisinya juga masih shiny banget untuk cat warna silvernya. Kita langsung cek di interior seperti apa guys. Oke, di bagian pintunya ini juga ada wood panel yang sudah harus diganti karena sudah mengelupas kayunya. Jok masih bawaan dan ini Eropa banget baunya guys. Cluster meternya masih klasik banget. Sudah ada SRS backnya. Dan ini nih manual transmission guys. Kondisinya masih oke banget. Layout dashboardnya dan sebagainya. Ya ini kalau gue bilang untuk sekedar punya dan hobi, keren banget nih, 41 juta. Dan dari dulu ya, tipe E itu walaupun kick brake-nya ada di bawah, tapi rilisnya nih ada sebelah kanan terus nih. Tipe E Mercedes-Benz. Oke guys, yang tertarik dengan Mercedes-Benz E220 tahun 94, pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin. Odometernya 184 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di 41 juta rupiah nih guys. Oke guys, di depan kita ada mobil 20 jutaan. Ini adalah Soluna XLI. Kita langsung cek dulu datanya. Oke, ini adalah Toyota Soluna XLI tahun 2001, masuknya 1500 cc ya. Odometernya tinggi banget, 300 ribuan. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada. Kuncinya tapi masih dua, sudah full repaint di bagian bodinya. Eksteriornya di, interior C, mesinnya di C. Di open di 27 juta rupiah nih guys. Masih worth it sih. Oke guys, di depan kita ini ada Soluna XLI tahun 2001, masih kondisinya terbilang serba cukup ya, tapi di bagian eksterior memang sudah agak kurang dan kusam. Velgnya alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40% lah. Headlamp sudah terkondisi cukup kalau menurut gua. Terus di bagian bumpernya nih juga sudah agak-agak kusam. Kalau di sisi bagian sebelah kanan bodi ini antara fender dan juga pintu depan sebelah kanannya nih agak-agak sedikit kayaknya ex repair, jadi harus dicek lagi guys. Tapi sisanya nih terlihat untuk cat ya, ini belang. Nah, kita coba cek di kondisi belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang. Stop lamp masih cukup lah kalau menurut gua, catnya aja yang kusam. Dan ini masih ada emblemnya Soluna dan XLI nya di bagian belakangnya. Muffler sudah gantian. Dan ya ini kalau gue bilang sih harus disiram ulang atau di repair ulang di bagian bodi eksteriornya ya. Oke guys, kita langsung cek di bagian interiornya. Kalau di bagian handle pintunya ini sudah sangat-sangat kusam banget, jadi ini harus dicat lagi nih kalau gue bilang sih. Di bagian setir juga sudah sangat-sangat kusam. Lalu di bagian interior sih masih terkategori cukup. Dan ini bagian dashboardnya, dan terlihat sih sepertinya nih X dari taksi, cuman nanti cek aja dokumennya. Bagian plafonnya agak kusam dan ini harus disalon kembali. Dan juga ini kalau bisa sih di retrim ya, karena agak mengganggu nih guys untuk di bagian setirnya dan juga di bagian handle pintu dalamnya. Dan untuk di bagian kacanya sudah diganti dengan power window, tapi ala-ala seperti ini ya guys. XLI itu masih power by hand atau engkol sebenarnya. Oke guys, di depan kita ini ada Soluna XLI tahun 2001, manual transmission. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Odometernya sudah sangat tinggi nih di 300 ribuan. Eksterior D, interior C, mesin C. Di open di 27 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ini juga salah satu mobil favorit gua, Serena HWS. Kita langsung coba cek aja datanya.
Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS tahun 2009, automatic transmission dengan odometernya di 112 ribuan. Pajaknya mati di bulan November 2018 dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya di kategori D. Karena di sini ada oli rembes atau bocor ya. Indikator lampunya airbag ini nyala dan ada beberapa error nih di bagian sliding door. Jadi terkategori D, di opennya cuma 50 juta rupiah dan kita langsung cek aja unitnya seperti apa. Oke, kita cek di bagian sebelah kirinya dulu. Untuk di bagian eksteriornya, velg sih masih OEM, tapi kondisi bannya sudah harus diganti karena sudah sekitar 30-20%. Sudah kusam catnya warna hitam seperti ini dan juga sudah ada yang ngeletek ya bagian pernisnya. Jadi kalau kita perhatikan lebih dekat, sudah ada beruntus-beruntusan di bagian tulangannya sampai ke bagian plafon atasnya. Nah, untuk di bagian headlampnya nih bening banget, jadi udah gantian nih kalau gue lihat nih. Cuman masih terkategori oke, fog lampnya masih terkategori cukup, tapi ada beberapa baratan-baratan pemakaian. Dan ini adalah sebelah kanannya juga masih terkategori cukup oke. Nah, di sen bagian spionnya ini juga kayaknya mikanya sudah diganti karena bening banget nih guys. Coba langsung kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Nissan Serena. Seperti biasa, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, defogger pastinya di kaca belakangnya, dan juga sudah pasti ada kamera mundurnya untuk di bagian spoiler atasnya. Ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Kalau langsung dilihat sekilas sudah sangat kusam, ada beberapa kulit jok yang sudah sobek di bagian driver. Sisanya di armrestnya juga sudah sobek-sobek. Untuk di setir sudah kusam banget nih seperti ini. Lalu di bagian dashboardnya masih normal, konsol tengahnya juga sudah ada wood panel, termasuk di bagian armrestnya ya di door trim. Plafon masih cukup normal dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Ya masih terkategori cukup sih menurut gua, hanya saja di bagian mesinnya aja yang sudah kurang ya karena ada beberapa oli bocor dan ada indikasi airbag nyala di bagian cluster meternya. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Serena HWS nih atau Highway Star tahun 2009, odometernya di 112 ribuan, pajaknya PR nih di bulan November 2018. Eksterior C, interior C, mesinnya di D karena memang di bagian mesin ini selain rembes ada juga indikasi yang nyala di bagian odometernya. Dia pun di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita cek ada Evalia. Oke, ini datanya Evalia tahun 2012, automatic transmission nih guys. Odometernya di 88 ribuan, pajaknya mati di September 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open cuma di 59 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja nih guys. Oke guys, di depan kita ini sudah ada Evalia XV. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, ini masih terkategori cukup ya. Di bagian headlamp ini masih oke, belum ada fog lampnya. Velg masih OEM dari bawah Nissan, kondisi ban kurang lebih 50% nih guys. Tapi di bagian sisi bodi sebelah kanannya masih cukup presisi, walaupun sudah ada beberapa panel yang sudah di repaint. Ini di bagian bodi sebelah kiri dari Evalianya masih terkategori cukup sih, kalau menurut gue juga masih cukup presisi. Kita langsung cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Nissan Evalia XV. Ada beberapa bagian yang agak kusam dan juga penyok di bagian pintu bagasinya. 2 titik sensor parkir dan stop lamp masih oke. Hanya saja di lampu reflektornya sebelah kirinya sudah pecah. Masih ada wipernya dan ini kondisinya masih terkategori cukup ya kalau menurut gue sih. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Sarung joknya sudah agak harus dirapihkan lagi ya. Door trim juga agak kusam. Layout dashboard masih oke, setir juga masih oke, plafon sedikit kusam, cuman ini masih terkategori cukup ya untuk di bagian interiornya. Oke guys, di depan kita sudah ada Nissan Evalia XV 2012 automatic transmission. Dan di sini kalau dilihat eksterior C, interior C, mesin C, teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek nih di 59 juta rupiah di jba.co.id. Oke, ini ada mobil yang langka nih, jarang ada di lelangan, ada Proton Saga. Kita langsung cek dulu nih guys, datanya seperti apa. Oke guys, ini adalah Proton Saga 1300cc SLX ya, tahun 2013. Odometernya di 124 ribuan, pajaknya mati di bulan Agustus 2020 guys. Ini agak panas banget ya kacanya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Ada beberapa panel yang sudah di repaint tapi sisanya masih orisinil bawaan pabrikannya. Di open cuma di 37 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya guys. Oke, ini adalah Proton Saga sedan masuknya ya guys ya. Jadi ini sudah cukup worth it sih kalau menurut gua untuk perkotaan di Jakarta sih khususnya. Lampnya ini sudah black housing dengan bawaannya dia nih sudah oke banget. Tapi belum ada fog lampnya walaupun sudah ada rumah fog lampnya. Terus ada logo Proton pastinya di bagian grillnya. Untuk di velgnya nih gantian velg kaleng ya dengan velgnya Datsun. Dopnya dop Datsun nih guys. Jadi udah gantian. Kalau untuk kondisi bannya kurang lebih sudah sekitar 40%. Di bagian spionnya sudah ada sen dan
Kita coba cek di sisi satunya seperti apa. Ini adalah di bagian sebelah kanan dari mobil ini, ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper, tapi masih cukup presisi nih di bagian nut-nutnya. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Nah, untuk panel yang sudah di repaint ini adalah di bagian pintu sebelah kanan dan juga quarternya ya. Jadi ini agak sedikit terlihat beda aja. Oke, ini adalah Proton Saga di bagian belakangnya. Dengan mobil seperti ini sudah defogger guys di bagian kaca belakangnya. Dan ini kalau velgnya sudah diganti, ini cukup oke sih kelihatannya, dudukannya oke, walaupun memang agak sedikit mengotak-kotak. Tapi keren banget sih. Ini mirip-mirip sedikit kayak Lancer guys. Tapi ini masih kondisi cukup baik. Kita langsung intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior. Gue suka banget dengan karakternya setirnya. Ini bener-bener kayak sporty banget. Cluster meternya pun juga mirip-mirip dengan cluster meternya mobil sport ya. Ini layout dari dashboardnya simple, minimalis. Dan bagian konsol tengahnya termasuk di bagian head unit single din seperti ini. Trim masih bawaan pabrik dan kondisi plafon sedikit kotor. Sisanya masih terkategori cukup guys kalau menurut gue di bagian interior. Lalu untuk si Proton Saga ini sudah power window untuk di kaca depan kiri dan kanannya. Tapi untuk di kaca belakangnya ini masih power by hand atau masih engkol ya. Oke guys, di depan kita sudah ada Proton Saga 2013 manual transmission, odometer 124 ribuan, pajaknya mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Tahun ini platnya juga habis, jadi teman-teman bisa cek di dokumennya. Eksterior C, interior C mesinnya juga terkategori di C, di open di 37 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke lanjut guys, di depan kita ada Isuzu Panther. Kita langsung coba cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, ini adalah Isuzu Panther TBR 54 tipe F Turbo ya, LV. Nah, ini masuknya ke 2500 cc, tahun 2016, manual transmission, odometer di 143 ribuan, pajak mati di bulan Februari 2022 nanti. Eksterior C, interior C mesin C, di open di 100 juta rupiah. Oke guys, ini mobil yang sudah agak langka ya. Kemarin tim kita dapat yang versi LM nya. Ini adalah TBR 54 nya sudah turbo. Kondisi masih oke tahun 2016. Kalau eksterior ini masih cukup shiny walaupun sudah full repaint body, tapi masih oke. Headlamp masih oke, fog lamp oke, grillnya juga masih cukup baik ya menurut gua. Velg masih OEM dari bawaan Isuzu nya dan kondisi ban masih layak pakai, kurang lebih 50-60%. Di sisi bagian sebelah kanan bodi ini hanya beberapa baret-baret pemakaian dan sisanya nutnya masih cukup presisi. Coba kita cek di sisi satunya. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih cukup oke dan masih cukup presisi, termasuk masih cukup shiny ya guys. Coba langsung kita cek di belakangnya seperti apa. Oke, ini di bagian belakang dari Panther LV atau TBR 54 nya masih oke banget. Ini masuknya turbo intercooler ya, stop lamp masih oke, belum ada defogger pasti ya kaca belakang, dan ini masih terkategori cukup lah menurut gua. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Trim masih bawaan pabrik, oke banget, sintetis seperti itu. Door trim dan juga dashboard masih oke, termasuk di bagian setir, lapisan trimnya masih oke. Plafon masih cukup bersih dan ini hanya butuh disalon sedikit. Kondisinya masih terkategori cukup baik nih menurut gua untuk di bagian interior. Oke guys, yang nyari Panther nih ada lagi nih, Panther TBR 54 atau turbo intercooler LV ya, 2500 cc. Pajaknya masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Eksterior C, interior C mesin C, di open di 100 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id, kondisinya masih mantep nih guys. Oke guys, sekian aja nih mungkin untuk informasi yang gue bisa berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup dan juga informatif dari video Dozo 21. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang JBA. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo 21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update dari Dozo 21 guys. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.